that's caught in the crossfire. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Daniel Pancing. Baik dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai ball bearing pada sebuah reel spinning ya. Bisa reel bait casting atau reel spinning, karena masih banyak sekali di antara teman-teman kita yang bertanya, menghubungi saya melalui WhatsApp atau telepon ketika ingin membeli reel dengan merek tertentu. Dia menanyakan merek ini berapa bearing om, kalau merek ini berapa bearing. Jadi di sini saya akan jelaskan pada teman-teman semua, kalau teman-teman ingin belanja lah ya, ingin jajan jajan bahasanya ya, kalau ingin beli reel pancing, teman-teman nggak usah terlalu berpatokan pada ball bearing ya. Saya sudah buatkan juga videonya, kontennya di video-video sebelumnya. Teman-teman bisa cek bagaimana cara mengetahui reel spinning yang kita beli ini masuk di kategori yang lumayan bagus atau bisa dibilang recommended ya. Teman-teman bisa cari saja di video-video saya sebelumnya. Oke, sebelum kita bahas mengenai ball bearing, udut dulu udut dulu biar fresh, biar nggak tegang teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti yang saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli reel pancing, teman-teman nggak usah terlalu berpatokan pada ball bearing, karena ball bearing yang tertulis pada box pada sebuah reel dusnya itu hanya tulisan teman-teman, bebas pabriknya itu menulis berapa aja. Tetapi teman-teman jangan salah juga, karena ada di beberapa merek juga yang sesuai dengan speknya, sesuai dengan yang tertulis pada box dusnya ya di reel spinning. Kalau teman-teman selalu ributkan masalah bearing, itu nanti ujung-ujungnya hanya kecewa yang teman-teman dapatkan ya. Jadi sebelum teman-teman nanti terlanjur beli dan hasilnya nanti mengecewakan, teman-teman bisa simak video ini, jangan di skip biar nanti nggak gagal paham. Jadi saya hanya memberikan info, saya berbagi tips lagi, berbagi pengalaman lagi buat teman-teman ya. Jadi seperti yang tertulis pada sebuah reel biasanya ada di bagian rotor seperti ini. Nah, ini ada di seri Daido Daimos 2. Ini tertulis 8+1 bearing teman-teman ya, 8+1 bearing. Jadi ini bukan 9 bearing teman-teman, berarti kalau 8+1 ini dia hanya, kalau memang dia benar 8+1, ada 8 bearing ditambah plus 1 itu one way teman-teman. Jadi di sekitaran one way itu masuk di 1 bearing hitungannya ya, di one way nya. Jadi hanya 8 bearing ditambah 1 one way, jadi 8+1 kalau memang dia sesuai dengan spesifikasinya. Tapi ada beberapa reel juga yang dari produk Daido, beberapa merek dia memang sesuai dengan spek seperti yang tertulis pada box dusnya ya teman-teman. Oke, jadi ada juga yang beranggapan mungkin bearing itu dihitung dari jumlah pelorannya om. Bearing itu satu bearing dihitung pelorannya berapa. Itu kalau bearingnya terbuka bisa dihitung lah, tapi kalau bearingnya ketutup kan ya angel juga. Jadi nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi memang bearing ini benar-benar bearing yang kita hitung ya, karena di beberapa merek itu pada umumnya 3 atau 4 itu pada umumnya seperti itu sih, kebanyakan hanya 3 bearing atau 4 bearing biasanya dipasang pada sebuah reel pancing kalau masih di harga atau budget yang bisa dibilang
ramah di kantong ya, ril-ril murah. Itu biasanya ada di pada bagian handle kanan kiri ya, di gear payung, drive gear, lalu ada di pinion, di atas dan di bawah. Biasanya hanya seperti itu. Beda dengan mungkin memang yang harganya sudah lumayan, bisa dibilang harga 500 ribuan ke atas, mungkin bisa beri bearing pada bagian line luller, bahkan ada sampai 2 bearing di line lullernya ya. Jadi teman-teman nanti jangan terlalu berpatokan pada ball bearing. Jadi intinya kalau teman-teman ingin membeli reel spinning, sebenarnya saya sudah buatkan videonya, tapi nggak apa-apa, saya ulangi lagi biar teman-teman nanti lebih paham. Ini khususnya buat teman-teman pemula, teman-teman yang baru ingin belajar mancing ya di sini. Jadi kalau teman-teman kita yang sudah suhu, yang sudah sifu, sudah senior, ini saya mohon maaf, bukan saya menggurui, bukan saya sok pinter atau gimana, saya hanya berbagi info, berbagi pengalaman lagi. Jadi nanti biar teman-teman kita yang baru awalan, baru pemula ingin belajar mancing, biar nanti nggak salah beli atau nggak gagal paham mengenai ball bearing ya teman-teman. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, jadi intinya teman-teman bisa mengenali, wah kok mengenali kayak kenalan wah sih. Gampangnya gini, gampangnya teman-teman pahami reelnya. Kalau reel yang teman-teman ingin beli, umpamanya di harga teman-teman punya budget 200 ribuan, itu menurut saya sudah dapat reel yang bisa dibilang murah, recommended ya. Pastikan reel yang teman-teman beli sudah tidak ada jeda, teman-teman ya, sudah one way, sudah anti reverse. Kalau masalah bearing bebas, mau ditulis di situ 13+1, 12+1, 14+1, bahkan mau ditulis 1 bearing pun nggak masalah, tetapi dia sudah tidak jeda, sudah one way ya, maksud saya sudah one way, dan putarannya bisa dibilang halus. Jadi untuk membedakan putaran halus dan tidaknya pada sebuah reel spinning, teman-teman pasti bisa merasakan sih. Teman-teman putar saja, kalau memang terkadang masih ada seperti terdengar gesekan pada bagian komponen di dalam ya, kalau dia memang agak kurang halus. Tetapi kalau dia halus, maka dia akan halus putarannya, terasa nyaman lah, enak. Jadi teman-teman biar nggak salah paham mengenai ball bearing ya, yang seperti saya sebutkan tadi, nggak usah terlalu berpatokan pada ball bearing ya. Jadi ini saya sudah jawab, banyak sekali teman-teman kita yang menanyakan masalah ball bearing. Bisa dibilang ini angel pokoknya, gila dibahas ball bearing ini orang yang TE, karena mungkin ya dari dulu memang sudah terkenalnya beli merek ini aja 10 bearing, beli yang merek B 12 bearing, beli yang merek C berapa bearing? 1 bearing. Loh teman-teman jangan salah, ada di brand ternama, brand papan atas Shimano, dia hanya menggunakan 2 bearing teman-teman, 1+1. Nah Shimano itu, tapi ya kembali ke bearingnya teman-teman. Bearing ini juga banyak sekali varian, banyak sekali merek, banyak sekali KW1, KW2 ya, sama seperti barang-barang yang lain lah teman-teman. Ada yang KW1, KW2 dan harganya pun berbeda-beda. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa membantu, bisa dipahami buat teman-teman semua, khususnya teman-teman kita pemula yang baru ingin belajar mancing. Maksudnya baru terjun di hobi mancing. Kok bisa gitu om? Iya dong, orang ikut kawannya mancing kena racun narik ikan. Kena racun. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, jangan terlalu berpatokan pada ball bearing kalau teman-teman ingin memberi reel spinning ya. Kalau teman-teman bisa bongkar, kalau ingin memastikan monggo silakan. Kalau di box dus dia tertulis 8+1, teman-teman harus cari ada 8 bearing dan 1 one way. Itu berarti benar, 8+1 itu jos, berarti dia jujur sesuai dengan spek atau yang tertulis pada box dusnya ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Intinya
yang saya sebutkan tadi, pastikan reel yang teman-teman beli sudah one way anti reverse, tidak ada jeda. Dan kalau memang ada kendala di bagian putaran, teman-teman rasakan saja. Biasanya putaran kasar dan halus ini bisa terasa ada seperti suara gesekan atau suara seperti nyangkut ya. Dan banyak sekali sebenarnya untuk bisa mengetahuinya. Tapi yang paling mudah untuk dicoba seperti yang saya jelaskan tadi ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya, video-video terbaru dari saya. Tetap jaga kesehatan buat teman-teman semua dan tetap salam Wani Boncos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.